Halo, nama saya Muhammad Alfarizi dari kelas 11 MIPA 1. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita senantiasa bersyukur atas limpahan rahmat dan nikmat yang Allah berikan kepada kita, yang telah memberikan banyak nikmat kepada kita, nikmat iman, nikmat sehat, serta tak lupa sholawat serta salam tak henti-hentinya kita haturkan kepada Rasulullah SAW yang kita tunggu syafaatnya di hari kiamat nanti. Semoga kita termasuk golongan umat yang mendapatkan syafaatnya kelak. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati dan teman-teman yang saya cintai, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan ceramah yang bertemakan menumbuhkan sifat qanaah dalam kehidupan dan apa arti qanaah dalam kehidupan sehari-hari. Pertama-tama, saya akan menjelaskan apa sih itu qanaah. Qanaah merupakan sifat yang sangat penting bagi seorang mukmin dan muslim. Qanaah artinya merasa puas dengan yang ada. Qanaah artinya kita merasa cukup dengan apa yang Allah berikan kepada kita, dan kita pun tidak berangan-angan lebih dari itu. Kita tidak banyak berharap-harap ketika melihat orang yang diberikan oleh Allah kelebihan dari kita. Kita tidak berharap-harap diberikan seperti dia, tapi kita merasa cukup dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang kita untuk mengharapkan kenikmatan yang Allah berikan kepada orang lain. Allah Ta'ala berfirman, "Wala tatamannau ma faddalallahu bihi ba'dukum ala ba'di," yang berarti, dan janganlah kamu iri hati terhadap karunia yang telah Allah lebihkan kepada sebagian yang lain. Quran Surat An-Nisa ayat 32. Ayat ini melarang kita berharap-harap diberi dengan apa yang diberikan kepada saudara kita berupa harta dan karunia, dengan mengatakan, andaikan aku punya harta seperti dia, andaikan aku punya mobil mewah seperti dia, andaikan aku ini, andaikan aku itu, maka semua ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi cukupkan dengan apa yang Allah berikan kepada kita, dan mintalah kepada Allah karunia-Nya. Imam Syafi'i rahimahullah berkata, jika engkau memiliki hati yang sangat qanaah, maka engkau dan raja dunia itu setara. Lalu, bagaimana supaya kita punya sifat qanaah? Yang pertama, qanaah akan muncul kalau kita menganggap remeh dunia dan kita lebih berharap daripada kehidupan akhirat. Qanaah akan muncul saat keinginan terbesar di hati kita adalah kehidupan akhirat saja. Oleh karena itu, Rasulullah SAW bersabda, "Mangkanatil akhiratu niyatahu jama'allahu amrahu wa ja'ala ginahu fi qalbihi wa atat sahud dunya wa hiya ragima." Yang berarti, siapa yang keinginan terbesar di hati adalah kehidupan akhirat, Allah akan kumpulkan urusannya dan Allah akan jadikan kekayaan di hatinya, dan dunia pun akan datang kepadanya dalam keadaan hina. Hadits sahih riwayat Imam Ahmad. Kemudian yang kedua, agar kita bisa mempunyai sifat qanaah, yaitu kita harus memikirkan tentang hisab nanti pada hari kiamat. Sebab orang semakin banyak kekayaannya, banyak harta bendanya, semakin berat hisabnya di hari kiamat. Ketika kita mengingat hisab pada hari kiamat, bahwa semua yang kita miliki berupa harta kita, perhiasan kita, baju kita, semua yang kita punya itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di saat itu kita akan merasa takut. Setiap kali kita membeli sesuatu, kita akan berpikir, apa sih manfaatnya buat diri kita, apa sih faedahnya buat diri kita. Toh itu semua akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu contoh penerapan qanaah itu seperti apa sih? Ada banyak contoh qanaah. Di antaranya, yang pertama, menerima lapang dada hasil ujian. Yang kedua, tetap belajar dengan giat meskipun mendapat nilai jelek. Ketiga, menerima dengan ikhlas hasil rezeki yang diberikan oleh Allah.
Lalu yang keempat, tidak mengeluhkan uang yang diberikan orang tua, walaupun itu cuma sedikit doang. Serta yang kelima, yaitu berusaha sekuat-kuatnya dan menerima hasilnya. Lalu saya akan menyebutkan hikmah qanaah. Hikmah qanaah yaitu diantaranya, yang pertama, dapat menenteramkan jiwa. Ia paham dan menerima karena apa yang dipilihkan Allah yang terbaik di segala keadaannya. Lalu yang kedua, membebaskan diri dari kecemasan, memberinya kenyamanan psikologi dalam bergaul dengan manusia. Demikian ceramah agama yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, yang benar datangnya atas bimbingan Allah Subhanahu wa taala yang Maha benar, dan yang salah, hilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa yang tidak pernah luput dari salah, hilaf dan dosa. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.